Ini guys, kita membuat pakan dari nasi sisa ya. Ini kita campur jagung, tepung jagung, kemudian kita campur pur sedikit. Jadi saya menggunakan pur itu nggak banyak-banyak, saya perbanyak jagung dan nasi sisa ya. Jadi kenapa kita kasih jagung dan nasi sisa ini supaya tingkat karbohidrat untuk daging atau itunya tinggi ya, serat dagingnya tinggi. Kemudian untuk kandungan dari jagung, tepung jagung ini kan ada asam omega 3 nya ya, jadi bagus untuk pertumbuhan, untuk ayam, untuk penggemukan khususnya ya. Nah ini rahasianya guys, kita berbagi ya. Untuk ngaduknya sendiri jangan juga terlalu kering ya, ini belum saya campur air. Ini masih harus kita kasih air ya, karena masih belum lengket ya. Kasih air itu manfaatnya untuk supaya jagung ini nempel ke jadi melebur ke ini ya, ke nasinya ya. Nah nanti kita kasih air dikit, tolong diambilin air dikit mas. Nah jadi kita sebelum kasih air kita campur dulu, kita aduk-aduk sampai merata ya. Nah setelah itu baru kemudian kita kasih air. Nah bubuhkan dikit airnya, sedikit aja, hop dah. Nah ini hanya untuk membasahi sedikit guys, jadi supaya juga jangan terlalu kering ya. Dia kalau terlalu kering seret, makannya seret. Seperti ini kegiatan kita setiap paginya guys. Nah ini kalau untuk ayam petelur dia cepat gemuk ya, cepat gemuk, sehat, karena kandungan vitaminnya, gizinya cukup di sini ya. Nah belum lagi kecampur sama pur sedikit ya. Pur itu enggak perlu banyak ya, yang harus banyak itu sisa nasi sisanya dengan jagung ya. Ini kita aduk. Nah ini udah pas ya guys, ini pas sekali, enggak terlalu basah juga, enggak terlalu kering ya. Oke seperti itu. Sebentar kita akan meluncur ke kandang ya, untuk kasih makan bocil-bocil yang di sana ya guys. Nah semoga bermanfaat. Buat pakan seperti ini sangat gampang, mudah ya. Jagung juga harganya terjangkau, bisa dibeli di toko-toko penjual pakan ternak ya. Apalagi nasi sisa dapat di mana aja, rumah makan atau di rumah kita sendiri ya, daripada dibuang sayang ya. Lebih baik kita manfaatkan untuk kemudian menambah gizi daripada ayam-ayam ya. Oke seperti ini guys, kita langsung meluncur ke kandang ya. Oke ikutin kita guys. Ya ini sedang makan, ini si babynya lahap sekali ya. Jadi kalau sedang makan ya begini, kalau pas kita tadi bawa makanan langsung dia agresifnya minta ampun ya, karena itu sekali lagi bentuk dari ciri ayam sehat itu seperti itu. Jadi ketika makan dia bersemangat, bersemangat dia ya, sampai tindis-tindisan ya kalau makan itu, jadi lahap sekali dia, sehingga tangan kita pun dipatuk sama dia ya kalau dia belum makan. Nah seperti itu guys, beda sama dengan kalau ayam-ayam itu penyakit ya, tidak semangat gitu ya, banyak melamun ya, kurang proaktif. Tapi kalau ayam sehat tuh dia sangat-sangat proaktif ya, aktif sekali dia. Nah seperti itu guys. Nah kita intip sedikit ya. Nah ini sudah menghabiskan satu piring makannya ya, piringnya besar. Jadi kalau dia udah kenyang dia tidak terlalu tidak terlalu agresif dia. Tapi kalau dia masih
belum makan, lihat kita bawa makanan itu langsung agresif dia. Nah, bulunya ini coklat ya guys. Jadi kalau ayam petelur itu kalau sudah usia 2 bulan ya seperti ini dari ukuran, kemudian perubahan dari bulu ya. Nah, bulunya ini nanti dominan coklat ya. Nanti tumbuh cengger ya. Cenggernya itu di kepala ya, mahkotanya lah kalau orang bahasanya mungkin nyebutnya seperti itu ya. Nah, ini jadi ini indukan. Untuk bibit saya ini 95% ini betina ya. Jadi kalau untuk bibitan ayam petelur itu kita tidak perlu mengawinkan lagi ya. Untuk membuat dia bertelur itu memang dia sudah pabriknya telur gitu ya. Tidak perlu dikawinkan lagi guys. Nanti ketika dia sudah usia dewasa itu jadi tinggal di setel di pakan. Nah, pakannya itu memang harus betul-betul dijaga ya. Protein hewaninya itu untuk mendapatkan telur-telur yang berkualitas memang harus terpenuhi ya, tercukupi untuk unsur proteinnya ya. Jadi nanti kita menggunakan pakannya dengan campuran atau pakan khusus untuk ayam yang memang khusus ayam petelur ya, yang sudah usia dewasa gitu ya. Nah, itu jadi dia tidak pakai pur murni lagi, sudah campur-campur dengan jagung ya, jadi agak kering nanti model pakannya ya guys. Jadi seusia 2 bulan ini ukurannya sudah seperti ini ya. Ini gemoy banget memang ini ya. Nah, satu ini ya. Jadi gemes ngeliatnya ya. Kemudian di sesi konten kali ini Bang Heri dapat memberikan banyak manfaat ya. Jadi memang konten kita seperti ini aja tentang ayam ya, tapi ya ada banyak pembelajarannya guys. Jadi merawat ayam itu memang harus dengan penuh kasih sayang ya, penuh cinta ya bahasanya gitu ya. Jadi yang berat memang dari 0 minggu sampai dengan kemudian dia berusia 4 bulan ya. 4 bulan, pokoknya 5 bulan masuk ke 6 usia fase-fase dia mau menghasilkan itu, mau produktif. Nah, itu memang beratnya apa? Beratnya kita dipakan ya, biaya pakannya itu nggak sedikit guys. Nah, itu yang harus diketahui para sahabat ternak ya. Jadi kita butuh pakan itu tidak sedikit gitu ya. Kalau ayam saya ini makannya cuma saya kasih pagi, siang, sore ya. Jadi itu aja. Jadi tidak stok makan terus enggak gitu dia. Jadi saya kasih jatah seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pakannya saat ini saya racik, saya campur-campur ya, nasi yang mengandung karbohidrat, kemudian tepung jagung ya. Ya memang di jagung juga sudah mengandung karbohidrat, tapi untuk sisi lemak segala macamnya, kemudian vitamin E, vitamin B, vitamin D, vitamin A itu vitamin E, D, C itu dapat di jagung ya. Nah, itu banyak manfaat untuk ayam ya. Nah, itu kemudian omega 3 nya juga dapat di jagung ya. Jadi ada unsur omega 3 nya guys, itu. Jadi asam lemaknya dapat di jagung untuk proses penggemukan ya. Kemudian untuk pembentukan menambah kualitas telur itu juga bagus nanti ketika dia sudah dewasa ya. Nah, kenapa di setiap pakan ayam petelur itu ada unsur jagung? Nah, karena itu fungsi dari jagung itu untuk menambah bobot badan supaya ayam itu gemuk ya. Jika ayam itu gemuk pasti telurnya bagus ya, pasti itu ya. Nah, saya sudah pengalaman itu ya.
Nah, kalau telurnya ayamnya gemuk pasti telurnya gede-gede ya. Seperti itu, guys. Nah, jadi untuk ayam petelur ini memang kita rawat dari 0 minggu ya. Memang harus sabar. Sabar, penuh kasih sayang ya untuk merawat mereka ini gitu ya. Nah, ini seperti ini guys, tangan saya dipatukin ya. Nah, dia kira apa nih, roti kali ya. Nah, seperti ini guys ya. Gemes-gemes kalau ngelihatnya ya. Jadi kalau udah ngelihat bawa pakan pasti kita dikejar gitu ya. Oh, tuh. Jadi pakannya itu seperti ini guys. Nah, jadi ini ada nasi campurannya ya, tepung jagung, kemudian saya campurkan sedikit ada apa namanya pur. Jadi di pur aja kan sebenarnya udah lengkap ya. Saya kebetulan pilih yang high profit ya. Jadi itu udah lengkap vitaminnya ya kalau yang di high profit ya. Nah, jadi jangan juga terlalu basah ya kalau mengaduknya. Jadi harus sedang. Ini sedang nih ya. Jadi tidak terlalu basah, tidak terlalu kering juga. Tuh ya guys. Nah, supaya si bocil-bocil nih gemoy tumbuh sehat semua ya. Nih 2 bulan kayak gini guys. Ini yang jelas sudah lebih dari 3 on lah ya, rata-rata 3 on ini, 3 on lebih ya, 3 on mau 4 lah ini ya. Ini rata-rata udah lebih dari 3 ini guys ya. Nah, ya itu sekali lagi bahwa untuk pelihara ayam-ayam ini ya, supaya tumbuh sehat dan menghasilkan, kita memang harus perhatikan gizinya ya guys. Gizinya itu penting sekali ya teman-teman, sahabat peternak. Jadi tanpa gizi ya sama, pertumbuhannya nggak akan sempurna, nggak akan baik ya. Itu akan berpengaruh di telur-telurnya nanti ya. Itu. Ini kalau dari kecil seperti ini untuk makan vitaminnya, kandungan gizinya semua tercukupi. Nah, insya Allah ketika nanti sudah mulai produksi telur, maka telur-telurnya akan bagus ya. Seperti itu. Ayamnya sehat. Gak usah khawatir teman-teman. Jadi kalau untuk ayam petelur ini usia atau masa telurnya itu panjang sebetulnya. Bahkan bisa mencapai 2 tahun lebih ya, bahkan 3 tahun itu bisa masih produksi dia. Tergantung pakannya, saya bilang sekali lagi ya. Jadi kita nggak terlalu banyak teori di sini. Ayam itu ada beberapa unsur aja yang menentukan hasilnya bagus apa tidak kalau ayam telur ini. Pertama, dari sisi bibit. Bibit harus dipilih ya, tentu yang bibitnya bagus. Yang kedua, pakan tercukupi ya, yang saya sampaikan dari awal tadi, kandungan gizinya, vitaminnya ya, proteinnya itu harus lengkap ya, harus terpenuhi, itu dulu. Kemudian baru kandangnya harus bersih guys. Jadi kandangnya itu jangan kotor. Nah, minimal kita harus rajin cuci kandang ya. Untuk kandangnya dia ini saya cuci itu 1 minggu 3 kali ya. Jadi rutin saya lakukan pencucian biar kotorannya tidak lengket, jadi tidak bau gitu ya. Nah, ayam juga sehat, pernapasan mereka juga sehat, seger ya kalau dicuci kandang ya. Seperti itu guys. Oke, demikian yang dapat saya bagikan pagi ini guys. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di channel Peternak Muda PM Channel ya, miliknya Bang Heri. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.